Halo saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam Sapa Gembala hari ini. Bersama saya Pendeta Yosias Nugroho dari GKI Serpong, Tangerang Selatan. Hari ini kita bersama-sama akan belajar mendengarkan suara Tuhan melalui bacaan Alkitab dari Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Namun sebelum kita membaca perikop tersebut, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diterangi oleh hikmat Tuhan dalam memahami isinya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, dalam kemurahan-Mu kami mengucap syukur atas segala bentuk anugerah yang boleh kami terima. Biarlah kami boleh terus-menerus hidup di jalan-Mu, dan kami boleh menggumuli setiap bagian kehidupan kami dengan tetap mengikuti terang-Mu. Oleh karena itu, biarlah kami mendapat petunjuk pada hari ini, bagaimana kami harus menjalankan kehidupan kami, supaya kami dapat mengerti hidup yang baik, dan yang pada akhirnya mendatangkan kegunaan bagi dunia. Dalam kelemahan kami berserah pada pimpinan Roh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, beginilah yang ditulis di dalam Lukas pasal 9 ayat 57 sampai dengan 62. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan, berkatalah seseorang di tengah jalan kepadanya, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Rubah mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Namun orang itu berkata, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Namun engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah." Seorang yang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Yesus berkata kepadanya, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah." Nah, demikianlah bacaan Alkitab kita. Semoga kita tidak hanya membacanya, tetapi juga berusaha memahaminya dan meresapinya dalam setiap perjalanan hidup kita setiap hari. Saudara-saudara, apakah saudara menggemari sebuah klub sepak bola? Apakah saudara punya sesuatu yang saudara gemari? Saya punya, saudara-saudara. Ya, slogannya ini, "You'll never walk alone." Ini adalah slogan atau boleh dibilang anthem dari klub sepak bola Liverpool. Saudara-saudara bisa lihat juga di kamar kerja saya ini ada Steven Gerrard, salah satu legenda Liverpool. Di belakang situ juga ada logo klub Liverpool. Tentu saya juga punya kegemaran lain atau menggemari klub sepak bola yang lain, yaitu AC Milan. Nah, saudara-saudara, kalau bicara tentang penggemar sepak bola, biasanya tentu yang diharapkan dari klub yang digemari adalah menang-menang terus dalam setiap pertandingan. Tanpa disadari itu menjadi sebuah ekspektasi yang kalau ternyata tidak dapat dikabulkan oleh klub yang bermain, apalagi sampai nggak dapat piala, apalagi sampai bertahun-tahun, puluhan tahun puasa gelar, nggak menang-menang, bisa jadi akhirnya kesel fansnya atau penggemarnya. Nah, saudara-saudara, bicara tentang hal ini, maka saya ingin mengaitkannya juga dengan bagaimana sikap kita terhadap Tuhan Yesus. Ketika kita mengatakan saya adalah pengikut Tuhan Yesus yang mau berjalan bersama Tuhan Yesus, maka kita mungkin diperhadapkan pada pertanyaan, apakah sebetulnya kita adalah seorang yang mau mengikut Tuhan atau seorang yang hanya sekedar menggemari Tuhan. Nah, cerita Alkitab pada hari ini mengisahkan 3 orang yang dikasih contoh oleh Tuhan Yesus supaya kita belajar dari pengalaman mereka. Kalau mau ikut Tuhan Yesus, bagaimana sebaiknya kita bersikap? Nah, di dalam cerita ketika Yesus sedang berjalan bersama murid-muridnya ke arah Yerusalem, mereka tadinya datang dari Samaria dan ditolak oleh orang-orang Samaria di sana.
Dan kemudian ketika dalam perjalanan ada orang yang kebetulan mengenali Tuhan Yesus dan dia menggemari Tuhan Yesus dari berbagai cerita yang dia dengar tentang Tuhan Yesus. Dia teriak dan mengatakan, Tuhan, aku ingin ikut Engkau kemanapun Engkau pergi. Karena dia merasa Yesus itu punya karisma, bisa mendatangkan antusiasme ketika seseorang dekat dengan dia. Seperti kalau kita berada di dekat seorang pejabat yang begitu melekat di tengah-tengah kehidupan kita, rakyatnya misalnya. Nah lalu Yesus mengatakan, rubah punya liang, burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya apa? Artinya kalau mau ikut Tuhan, kamu harus siap untuk menderita. Kamu harus siap untuk ditolak. Sebagaimana dia sebelumnya juga ditolak di Samaria. Nah, apakah kita kalau mau mengikut Tuhan, rela untuk ditolak di mana-mana? Misalnya sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita mau mencari pekerjaan. Lalu ada yang mengatakan, wah kalau kamu pengikut Tuhan yang itu, kamu nggak bisa diterima. Maaf, boleh nggak kamu cari Tuhan yang lain yang bisa kamu ikuti sehingga kami nanti dapat menerima kamu dalam pekerjaan ini. Nah saudara-saudara, pertanyaan pertama yang harus kita pertimbangkan dan gumuli baik-baik adalah, apakah kalau kita mau ikut Tuhan Yesus, kita siap juga mengalami penolakan. Penolakan dari macam-macam tempat. Dan oleh karena itu nanti kita menderita, gak dapat fasilitas yang kita harapkan. Yang kedua, ketika Yesus melihat ada orang lain, Yesus bilang, ayo ikut saya. Kamu perlu memberitakan kerajaan Allah. Orang itu bilang, iya boleh aja, tapi saya mau menguburkan ayah saya dulu. Nah saudara-saudara, sebetulnya itu mau mengatakan bahwa untuk mengikut Yesus kita selalu dipanggil untuk memberitakan kerajaan Allah. Memberitakan sukacita dari Tuhan. Memberitakan kabar keselamatan yang dibawa oleh Tuhan pada kita. Tapi kita seringkali terbentur oleh kepentingan-kepentingan kita. Ya urusan pekerjaan lah, ya urusan keluarga lah, ya urusan pribadi lah, urusan yang kita pikir sangat-sangat penting. Dan itu urusan memberitakan kerajaan Allah bisa dilakukan lain-lain waktu lah. Kan besok mungkin masih bisa, lusa masih ada, minggu depan masih bisa. Dan berbagai macam alasan lain. Nah kalau kita terlalu banyak beralasan lalu mengatakan benturan-benturan kepentingan kita itu lebih penting, lalu kita mendahulukannya, akhirnya kita nggak pernah punya waktu untuk memberitakan hal yang baik yang datang dari Tuhan. Nah yang ketiga saudara-saudara, ada lagi orang yang menggemari Yesus lalu mengatakan juga hal yang sama seperti orang yang pertama. Kemudian terhadap orang ini Yesus mengatakan, kalau kamu mau ikut aku tapi masih mau membajak ke belakang, kalau kamu mau berjalan dengan aku tapi setengah-setengah, nggak total, nggak bisa utuh, maka kamu nggak layak untuk kerajaan Allah. Artinya apa? Seringkali kita juga mungkin ditempatkan pada posisi-posisi tertentu dalam pelayanan. Misalnya kita menjadi anggota badan pelayanan atau jadi komisi di gereja, jadi penatua di gereja. Tapi belum selesai waktunya, mungkin baru 2 tahun jadi penatua, lalu kita mengatakan, capek, bosan. Kita baru setengah tahun di komisi, kemudian menghadapi pertentangan dari orang lain yang kita anggap nggak bisa bekerja sama dengan kita. Banyak orang yang terlalu menyebalkan, mintanya begini begitu. Akhirnya kita bilang, lebih baik mundur saja. Nggak nyaman pelayanan dengan cara begitu. Kita tidak menuntaskan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah ketika kita bilang mau ikut Tuhan, tetapi tidak bisa bertanggung jawab menuntaskan apa yang dipercayakan Tuhan, maka kata Tuhan, kita belum siap untuk jadi pengikut. Nah oleh karena itu, sekarang kita perlu bercermin. Apakah kita memang baru pada status menggemari Tuhan Yesus, atau kita sudah mau mengikut Tuhan? Mari kita gumuli hal ini di dalam doa.
sambil menjalani aktivitas kita yang dipercayakan pada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau menganugerahkan kesempatan bagi kami mendengar sabda-Mu, dan biarlah kami boleh merenungkannya dalam-dalam serta memikirkan kembali bagaimana sikap hidup kami sebagai pengikut-Mu. Ajar kami untuk setia dan mewujudkannya dalam komitmen, bukan hanya janji di mulut, agar kami boleh menjadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh dan dapat memberitakan kerajaan Allah di berbagai tempat. Pakailah kami Tuhan dalam segala keterbatasan kami, dan biarlah kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebaik mungkin. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa.